ibadah yang dilaksanakan di rumah kita masing-masing, pasti ada rasa jenuh, bahkan ada rasa kerinduan ingin bertemu dengan saudara kita seiman. Marilah kita tetap berdoa kepada Tuhan, menyerahkan agar penyakit ini atau COVID-19 ini dapat cepat berlalu dari kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, buat kasih setia Tuhan, kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang selalu membimbing, menuntun kami, bahkan menjaga kehidupan kami, sehingga hari-hari kami dapat kami lalui oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat penyertaan-Mu. Bahkan kami rasakan ketika kami boleh melewati hari-hari kami, hari demi hari, waktu demi waktu, semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semuanya itu Tuhan. Hanya di dalam Engkau-lah kami merasa damai. Hanya oleh karena kasih-Mu kami Tuhan merasa tenang. Oleh karena itu Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau, bahkan membutuhkan firman-Mu menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Berkati kami semua Tuhan, yang saat ini Tuhan mengadakan konsel di rumah kami masing-masing. Biar Roh Kudus Tuhan yang selalu ada dalam hati kami, karena kami yakin dengan firman-Mu dan janji-Mu, ketika orang percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu memanggil aku akan hadir di sana. Berkatilah Tuhan memberikan firman Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami teringat akan dosa dan pelanggaran kami Tuhan di sepanjang hidup kami, bahkan di hari ini Tuhan. Mungkin karena perasaan kami, mungkin karena kejenuhan kami, kebosanan kami di rumah. Tuhan, kuduskan kami, perlayakkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, agung Engkau, mulia Engkau Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Selamat kami hidup, yang sungguh mengasihi kami datang kepadamu, jadilah kehendak-Mu bagi kami. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, renungan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini untuk ibadah komunitas atau komsel kita dari komsel 1 sampai komsel 4. Mari kita buka dari Injil Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Dari Injil Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Saya akan membacakannya dalam nama Yesus Kristus. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun mengikut Yesus. Dalam perjalanannya, sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepada aku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biaya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku.
Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya sering teringat ketika kita di dalam ponsel masing-masing, bahkan ketika juga saya sering membawakan firman di dalam ibadah-ibadah kita, baik itu ibadah B2MI, baik itu juga ibadah di dalam gereja kita dalam gelombang pertama. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya sering mengingatkan ini. Mungkin Bapak Ibu sering mendengarkannya ketika saya juga membawakan firman Tuhan. Mari kita datang beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Karena ada kalanya nanti, ada waktunya kita tidak bisa bersama mendengarkan firman Tuhan. Karena banyak hal keterbatasan, yaitu mungkin keterbatasan fisik dan kesehatan kita, bahkan keterbatasan oleh karena penyakit dan oleh bencana dan banyak hal. Hal ini sering saya nyatakan ketika saya akan memulai pemberitaan firman Tuhan. Saya teringat akan hal ini, dan ini telah kita alami saat ini di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan anjuran daripada pemerintah, kita harus beribadah di rumah. Mungkin dari kita jemaat sudah rindu atau ingin bertemu dengan saudara kita seiman di dalam persekutuan. Tapi mari kita turuti aturan dari pemerintah kita. Kita berdiam diri, kita berdoa di rumah, kita memuji Tuhan bersama dengan keluarga kita. Adapun tema yang saya bawakan pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yaitu keputusan mengikut Yesus dan menjadi muridnya. Keputusan mengikut Yesus dan menjadi muridnya. Ada begitu banyak orang yang menjadi pengikut Kristus dengan tujuan yang keliru, yang hanya bertalian dengan keinginan untuk menerima berkatnya. Begitu banyak orang dengan motivasi tertentu ketika mengikut Yesus. Ada dengan keinginan untuk mendapat berkat. Dapat kita lihat juga ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang, menyatakan mujizat di sana. Orang banyak itu mengikut Yesus karena mereka mendapatkan makanan. Bahkan murid-murid dari Yesus sendiri, ketika Yesus berkata, anak manusia akan mati dan disalibkan dan menderita, para murid-murid tidak menerima hal itu. Karena dalam pikiran mereka mengikut Yesus itu adalah hal yang indah, hal yang baik, hal yang akan dipenuhi segala kebutuhan mereka. Itulah banyak hal yang menjadi motivasi orang-orang Kristen juga, yang menjadi hal yang menjadi ukuran mereka dalam mengikuti Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang menjadi perenungan bagi kita pada malam hari ini sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Yesus, oleh darah anak domba Allah itu. Apakah motivasi kita? Apakah yang menjadi pendorong bagi kita untuk kita mengikuti Yesus? Keputusan untuk mengikuti Yesus haruslah ada alasan atau fondasi atau dasar yang tepat, seperti pembacaan firman Tuhan yang kita bacakan tadi pada ayat 31 berkata, di ayat 31 tadi dikatakan, pada ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Mungkin ketika orang membaca ini pasti merasa kejut atau takut. Bagaimana dengan menjadi murid, menjadi pengikut Yesus? Sering juga disalahpahamkan orang atau diterjemahkan orang secara
langsung bagaimana yang mengikut Tuhan menjadi murid Tuhan Yesus. Dikatakan di sini kita harus meninggalkan segala yang mengikat kita untuk berserah kepada Tuhan. Itulah maksud daripada tujuan pada ayat 26 ini tadi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jika kita lihat baca dari tadi ayat mulai dari 25 sampai 33, mengikut Yesus itu adalah salib atau penderitaan. Itu yang kita rasakan. Dan kita harus membuang segala apa yang mengikat kita, keinginan-keinginan daging dalam hidup kita. Ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang harus kita jawab, yang harus kita mengerti ketika kita membahas menjadi murid Kristus. Yang pertama, mengapa saya harus ikut Yesus? Yang kedua, apa tujuan saya mengikut Yesus itu? Yang ketiga, apakah syarat untuk menjadi murid Yesus? Dan yang keempat, apa upah ketika saya mengikut Yesus? Yang pertama tadi, mengapa saya mengikut Yesus? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau orang tidak tahu apa tujuannya, apa alasannya melakukan segala sesuatu, itu nanti tidak akan bertahan lama. Ketika kita ditanya, mengapa kamu harus banyak mengikut Yesus atau menjadi murid Yesus? Yang pertama itu karena panggilan yang mulia. Saya secara pribadi bersyukur ketika Yesus memanggil saya menjadi anaknya, bahkan memperlayakan menjadi muridnya. Itu suatu hal yang luar biasa yang bernilai di dalam hidup saya. Ketika Yesus memperlayakan saya menjadi muridnya, itulah panggilan yang mulia. Yang kedua, kerinduan karena untuk mengerjakan proyek yang besar, yaitu amanat agung. Itu juga mengapa kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan proyek yang besar, memberitakan Injil ke ujung-ujung bumi. Yang ketiga, mengapa kita dipanggil menjadi murid? Yang ketiga itu menjadi murid, itu tujuannya manusia diciptakan oleh Tuhan. Dapat kita buka di dalam Mazmur 146 ayat 2 berkata, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Itu tujuan kita diciptakan oleh Tuhan, dan tujuan kita menjadi murid daripada Kristus itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi ketiga hal inilah mengapa kita menjadi murid Kristus. Yang kedua, tujuan mengikut Yesus. Tujuan mengikut Yesus itu harus jelas. Kalau kita di dalam bepergian ke suatu tempat atau melakukan suatu pekerjaan, kalau tujuan kita tidak jelas, nanti kita dalam mengerjakannya itu pun akan tidak karu-karuan. Tujuan mengikut Yesus yang pertama, motivasi yang benar, yaitu motivasi yang benar mempersiapkan diri dari sebuah perjalanan yang jauh dari kenyamanan. Di dalam mengikut Yesus itu, kenyamanan atau keindahan yang kita nikmati di dalam dunia ini kita akan mampu meninggalkannya. Yang kedua, yaitu untuk menderita. Dapat kita baca dalam Lukas 14 ayat 26 sampai 27. Dikatakan pada ayat 26 dan 27, ayat 27 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Berarti tujuan kita dalam mengikut Yesus yang kedua itu adalah untuk menderita, yaitu memikul salib. Yang ketiga, komitmen dan pengorbanan. Jadi tujuan kita mengikut Yesus harus berkomitmen. Saya harus menyerahkan totalitas hidup saya untuk Tuhan. Tidak lagi diombang-ambingkan oleh karena keinginan-keinginan dunia ini atau hal-hal dunia ini yang menitani kita. Sering orang banyak berkata ketika mungkin ditanya pendeta atau pimpinan jemaat,
biasalah sama melayani atau pelayanan. Saya masih banyak berhubungan, saya berlayar. Ditanya yang lain, dia pulang dengan pendeta, saya masih banyak harus kerjakan. Dan juga pekerjaan saya dalam kantor saya masih banyak. Nantilah ya enak, tunggu saya tidak banyak yang saya kerjakan, atau bahkan tunggu pensiun dulu saya. Itu selalu menjadi lontaran atau ucapan yang menanyakan ketika kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, apa syarat untuk menjadi murid Yesus? Yang pertama, percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus. Yang kedua, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, roh, dan kehidupan kita. Yang ketiga, syarat menjadi murid Yesus rela menderita. Rela melepaskan masa lalu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Harus siap melangkah ke depan dan tidak menoleh ke belakang. Dapat kita mengerti dalam Lukas 9 ayat 62. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau pertanyaan-pertanyaan ini sudah kita jawab dengan benar di hadapan Tuhan, layak kita menjadi murid Kristus, menjadi orang yang menyatakan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika murid-murid daripada Yesus itu mengerti akan panggilan mereka dan menjadi murid Yesus, mereka melakukan dengan setia. Itu dapat terlihat dalam pelayanan mereka, di dalam apa yang mereka kerjakan dalam pemberitaan Injil ketika mereka diutus. Dan mereka di akhir hidupnya, Bapak Ibu Saudara disebutkan, karena pengenalan akan Kristus itu, karena pelayanan mereka, mereka rela menderita. Dari beberapa murid Yesus, akhir hidup mereka dapat terlihat. Pertama, Petrus sebagai murid Yesus yang setia, dia meninggal dengan cara disalibkan berbalik dengan kepala menghadap ke bawah. Kedua, Yohanes adalah satu-satunya rasul yang meninggal karena usia, walaupun dia sempat dihukum mati dengan cara direndam dalam minyak yang mendidih. Yang ketiga, Yakobus anak Alfeus meninggal dengan cara dilemparkan dari hubungan bait Allah. Yang keempat, Filipus, Andreas meninggal karena disalibkan. Thomas meninggal karena menjadi tombak. Sebelumnya dia sempat dilempar ke dalam perapian, tetapi tidak meninggal. Thomas menemui ajalnya di dunia. Terakhir, Paulus disiksa dengan kejam dan dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero pada tahun 67. Rasul Paulus adalah yang paling lama mengalami penyiksaan di penjara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat atau menemukan air hidup daripada murid-murid Yesus ini, kita melihat di sini, inilah bukti kesetiaan mereka, bukti mereka mengenai bahwa panggilan mereka bahwa mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, ia akan menderita. Bapak Saudara Tuhan, apa yang menjadi upah mengikut Yesus? Yang pertama, penyertaan Tuhan. Jadi kita lihat apa yang kita lihat di dalam Matius 28 ayat 20b yang menyatakan, aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Itu menjadi pegangan bagi kita, motivasi bagi kita. Ketika kita menjadi murid, ketika kita menjadi anak Allah, ketika kita menjadi orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, kita yakini bahwa Tuhan akan menyertai kita. Yang kedua, itu kehidupan yang kekal atau harta yang bernilai kekal itu akan menjadi hidup kita. Yang ketiga, untuk orang-orang yang setia, maka Tuhan akan menyediakan mahkota. Dapat kita buka nanti dalam
keputusanku mengikuti Yesus, keputusanku kebangkitan. Dan ayat keduanya, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, kebangkitan. Itu merupakan suatu keputusan di dalam hidup kita, bahwa mengikut Yesus adalah suatu keputusan yang harus memang kita lakukan. Tantangan di kanan masih banyak dalam hidup kita, tapi satu hal dari Tuhan yang akan menyatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan menyertai engkau sampai kepada keselamatan zaman. Itu juga yang menjadi perkataan ketika murid-murid Yesus dapat melakukan semua kebesaran yang menjadi murid. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang menjadi komitmen atau respon kita ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya kepada kita, kita rindu melakukan kehendak yang menjadi murid Yesus. Yang pertama, respon kita adalah harus peka mendengar panggilan Tuhan. Kita harus peka mendengar panggilan Tuhan. Jangan meras hati. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita berikan diri kita seperti apa yang dikatakan oleh saya. Ini aku Tuhan, kuduslah aku, pakailah aku dengan segala keterbatasan. Dapat kita lihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, murid-murid daripada Yesus, mereka bukan orang-orang yang berkuang, mereka bukan orang-orang yang ahli dalam Taurat, mereka dari latar belakang yang bermacam-macam, bahkan petani, nelayan, dalam golongan-golongan orang rendah. Tapi ketika mereka memberikan diri mereka, memberikan hati mereka, bahkan memberikan hidup mereka untuk melakukan dari Tuhan, memakai luar biasa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita dalam segala kebebasan kita, maukah kita memberikan diri kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa karena kesempatan ini terbatas. Kita tidak tahu apakah kita mungkin sampai 50 tahun atau mungkin sampai 20 tahun. Dan bahkan ketika kita lihat keadaan saat ini yang menimpa dunia dengan adanya COVID-19, siapakah yang pernah memberitakan bahwa ada seperti ini? Dan tidak pernah ada memberitakan bahwa ada begitu banyak jiwa yang sudah korban meninggal karena penyakit, karena virus yang kecil ini. Melalui keadaan ini Bapak Ibu Saudara sebelum dari datang, maukah kita menjadi lakukan kehendaknya? Yang kedua, rela menderita bersama dengan penderitaan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang menjadi teladan kita, Dia telah menyerahkan hidupnya, bahkan nyawanya tersalib, terpaku di kayu salib itu, menderita. Jadi kita mesti berusaha supaya hubungan kita dengan Allah. Yang ketiga, jangan sia-siakan waktu yang diberikan Tuhan, karena waktu disingkat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita berdalih, jangan kita mencari alasan, dapat mengeraskan hati kita ketika panggilan Tuhan itu ada bagi kita. Yang keempat, hidup ini kesempatan untuk melayani Tuhan. Ketika Tuhan berikan kesempatan kepada kita, mari kita kerjakan. Karena ada kalanya nanti suatu waktu kita tidak diberi kesempatan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada satu lagu yang sering saya lakukan, yang menjadi kekuatan, yang menjadi kekuatan kita dalam kehidupan kita. Yang itu yang melirik, saya mau ikut Yesus, saya mau iring Yesus sampai selamanya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selamanya. Meskipun saya susah,
sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau Yesus sampai selama-lamanya. Itulah yang menjadi keunggulan kita. Apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, ketika kita mengikuti Yesus, mari kita lakukan dengan kita. Mari kita doakan di dalam hati kita masing-masing. Seperti doa ini, Tuhan, aku mau ikut Engkau, karena hanya dengan mengikut Engkau lah saya dilayakan untuk mempersembahkan diri kepadamu. Aku mau ikut Yesus dan menderita bersama dengan Engkau dalam kehormatan yang jauh lebih besar daripada kenikmatan dunia. Aku mau ikut Yesus karena mahkota duri yang di kepalanya jauh lebih terhormat daripada mahkota emas di kepala raja-raja dunia. Pakai aku untuk melayani Tuhan, layakkan aku untuk mengikutinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan yang indah ini yang masih Tuhan berikan kepada kami. Ketika Tuhan perkenankan kami untuk memperdengarkan firman Tuhan, ketika kami juga Tuhan berdiam diri di rumah kami masing-masing bersama dengan Tuhan untuk mendengarkannya, biarlah Tuhan firman ini menjadi kuat bagi kami dan juga menguatkan kami ketika kami rindu untuk melayani Tuhan menjadi murid Kristus. Sungguh Tuhan banyak tantangan kami hadapi ketika kami ingin memberikan diri kami untuk menjadi alatmu, menjadi murid-Mu. Ajar kami Tuhan memberikan kekuatan untuk melaksanakan semua itu. Karena kami tahu hanya dalam Engkau kami bermampu untuk mengajarkan semua itu. Berkati semua jemaat Tuhan, di mana kami dan memperoleh mana pun berada di saat Tuhan. Mungkin banyak mengalami hal-hal penderitaan atau hal yang atau bahkan sakit penyakit. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberikan penghiburan kepada mereka, bahkan Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau ada bagi kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Kau selalu menjaga kami. Bahkan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami sangat hidup kami Tuhan, berikan kepada kami Tuhan hikmat bijaksana dalam menjaga kesehatan kami. Lebih Tuhan, roh penghibur, roh kudus itulah ada bagi kami Tuhan, yang juga memberikan kepada kami semangat hati untuk tetap tinggal di rumah, berdiam diri, sehingga kami Tuhan dapat kami menikmati hari-hari kami waktu di rumah. Terima kasih Bapak Surga. Berkata juga hamba-hamba Tuhan, berkata juga setiap orang-orang, bahkan juga para medis, perawat, dokter, dan setiap orang yang mengambil bagian di garda terdepan dalam untuk penanganan COVID-19 ini. Kuatkan mereka, teguhkan mereka. Terima kasih kepada Tuhan saat kehidupan kami. Tuhan yang menjadi pemberkati kami. Yang kita percaya Tuhan yang pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan sama kami hidup semua masih kami datang kepadamu. Jadilah kehendak-Mu bagi kami. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan menutup ibadah pengucapan kita pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus doa kami kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah. Kepada Allah dipuji serta kepada Al-Masih Rohul
sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah menyertai kita, menguatkan kita, menghiburkan kita mulai malam hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih.